سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي حمدا نستفتح به الخيرات ونشرة على تحصيل النفحات والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد البرية وعلى آله وصحبه الأئمة الثقات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج مبرور ليس له جزاء إلى الجنة. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin. Tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat sidang Idul Adha yang kami muliakan. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji, sembah sujud, taat dan setia, tunduk dan takluk itu hanyalah milik Allah. Kuasa tunggal pengatur kerajaan langit dan bumi, yang kekuasaannya tiada berujung dan tiada bertepi. Dialah Rabb yang maha penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Dialah Rabb yang telah memberikan aneka macam nikmat kepada kita. Kalau kita mencoba untuk mengkalkulasi nikmat itu sekalipun dengan peralatan yang super mutakhir, percayalah rutunan nikmat Allah kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Salam cinta, salam abadi, salam sayang, salam penuh kerinduan. Mari sama-sama kita pingkiskan spesial kepangkuan manusia budiman, insan pilihan. Dialah sosok manusia sederhana yang telah mampu menata mahligai rumah tangganya dalam satu bingkai surga. Apa-apa yang keluar dari lisannya adalah mutiara,
dan segala sesuatu yang timbul dari sikapnya adalah Al-Qur'anul Karim. Seluruh sepak terjang beliau adalah uswatun hasanah. Siapa lagi kalau bukan beliau? Nabiuna, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya rasul yang paling berhak untuk memberikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Semoga kita yang hadir saat dan detik ini akan termaktub dari deretan golongan umat beliau, sehingga kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini kita alhamdulillah masih diberikan kesempatan oleh Allah. Ini adalah satu anugerah yang paling indah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Usia, mata masih bisa memandang, mata masih bisa melihat, dua bola mata kita ini masih bisa melihat keindahan-keindahan dunia. Tadinya kita masih mampu mendengar, lisan kita masih berucap. Ini karena apa? Karena Allah begitu sayang kepada kita. Karena Allah sayang kepada kita, hendaknya kita selalu ingat bahwa ini adalah anugerah. Ini adalah nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Ingat saudara, bahwa ini adalah titipan, dan namanya titipan itu pasti akan diminta pertanggungan jawab nanti oleh Allah. Inna sam'a wal bashara wal fu'ad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran kita, inna sam'a wal bashara, dan penglihatan kita, wal fu'ad, hati kita, itu nanti akan diminta pertanggungan jawab oleh Allah. Dan itu pasti, tidak ada orang yang kekal di dunia, itu tidak ada. Karenanya persiapan kita itu adalah mempersiapkan diri untuk menghadap kepada Allah. Apalagi kita sudah di usia senja seperti ini. Yang muda saja tidak ada harapan, belum tentu usianya panjang. Karenanya jangan merasa kita ini saya masih muda, gampang ibadah nanti tobat. Nggak bisa begitu saudara. Namanya al-maut. Al-maut itu misterius problem. Yang namanya mati itu adalah misteri, dan kita tidak tahu kapan kita akan mati. Nah, karena untuk persiapan itu kita harus siap. Kapanpun kita, dalam keadaan apapun, kita harus mempersiapkan diri. Apa persiapannya? Ketika diberikan kenikmatan oleh Allah, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami sudah memberikan kenikmatan yang begitu besar kepada kita semua. Itu Allah sudah akan berikan kenikmatan yang begitu besar. Apa kata Allah? Caramu untuk menikmati, caramu untuk bersyukur terhadap nikmat itu dengan apa? Allah nyatakan pertama apa? Fasholli li rabbika, salatlah kamu kepada Tuhan. Saudara-saudara, begitu pentingnya arti sholat itu, karena sholat ini berbeda, ibadah yang berbeda dengan ibadah yang lainnya. Kalau ibadah yang lainnya itu boleh diganti dengan yang lainnya. Misalnya puasa, nggak kuat puasa Ramadan, bisa diganti dengan ibadah puasa di bulan yang lainnya. Zakat itu kalau mampu, haji kalau mampu. Tapi yang namanya sholat, dalam keadaan apapun kita sholat itu, jangan pernah sekali-kali meninggalkan kita sholat. Caranya menurunkan wahyu pun juga beda saudara. Kalau yang lain, misal ibadah yang lain, puasa, zakat, itu cukup Allah memerintahkan Jibril datang kepada Muhammad. Kemudian ya Muhammad, ya Jibril, sampaikan wahyu ini kepada Muhammad nanti supaya dikerjakan oleh hambanya. Cukup disampaikan oleh Jibril kepada baginda Nabi. Ya, tapi namanya sholat itu beda. Sholat itu Allah memerintahkan sholat kepada baginda Nabi. Baginda Nabi harus diundang dulu oleh Allah melalui Isra dan Mi'rajnya. Setelah itu turun apa komentar Kanjeng Nabi setelah mendapatkan perintah sholat itu. Tidak langsung, ini loh sholatnya begini-begini, tidak.
Tapi baginda Nabi untuk membuktikan itu memang betul adalah perintahnya Allah dan keoriginalnya dan keaslian dari perintah itu, apa kata Kanjeng Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Jadi mulai dari Kanjeng Nabi sampai sekarang yang namanya salat itu sama seperti ini. Ada perbedaan yang dikit-dikit itu karena beda tafsir saja. Tapi yang namanya sholat mulai dari baginda Nabi sampai sekarang, mulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salat. Dan itu sama sampai sekarang. Dan makanya Kanjeng Nabi sampai mengatakan as-sholatu junnatun, sholat itu adalah benteng, saudara. Karena ini menjadi benteng, hati-hati kita. Perbaiki hari-hari kita dengan sholat. Sholat itu segala-galanya buat kita. Jangan sekali-kali kita pernah tinggal. Sholat fardu, sholat yang mengiringi sholat fardu, tambah lagi sholat sunnah di rumah. Makanya orang-orang yang disebut haji mabrur sebelum dia haji, tapi dia sudah mabrur duluan. Siapa itu? Pertama, orang yang selalu dia menekuni dirinya dekat dengan Allah dengan sholat-sholatnya. Pertama hendaknya kita ini laki-laki kalau bisa jangan tinggalkan yang namanya sholat jamaah. Kenapa demikian? Karena al-jamaah itu rahmatun. Jamaah itu rahmat. Orang yang berjamaah itu berbeda dengan tidak berjamaah, sudah. Jamaah itu rahmat. Nih, sampai Kanjeng Nabi mengumpamakan gini. Serigala satu itu akan lebih ditakuti dengan kambing 5. Jadi serigala itu tukang makan kambing. Satu kambing, satu serigala, akan habis kambing itu dimakan serigala. Tetapi kalau kambingnya banyak, maka serigala itu akan takut. Begitu hebatnya orang bersatu. Jamaah itu adalah perumpamaan orang-orang yang mau menyatukan dirinya. Makanya disebut rahmah. Imam Syafi'i mengatakan begini, 40 orang itu bila berkumpul jadi satu, kemudian dia ada yang berdoa di situ, maka dijaminkan bahwa doa itu dikabulkan oleh Allah. Ustadznya yang berdoa diaminkan oleh jamaahnya. Mungkin bukan karena doa ustadznya yang begitu khusyuknya, bukan karena itu, mungkin karena ada jamaah yang ada di situ mengaminkan dia ternyata adalah begitu dekat usul kepada Allah, nyampe kepada Allah, sehingga karena jamaah satu itu yang sampai diterima oleh Allah, semuanya 40 orang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah itu rahmah. Kedua, perumpamaan Imam Ghazali seperti ini. Sapu lidi satu itu takkan mampu untuk membersihkan lantai satu masjid ini. Tetapi kalau 40 lidi dikumpulkan jadi satu, namanya menjadi sapu lidi, maka dia bisa membersihkan masjid itu. Artinya apa? Kebersatuan jamaah itu, Pak. Yang ketiga, saya mengumpamakan orang berjamaah itu seperti orang jualan kacang. Orang jualan kacang itu mesti, orang jual kacang itu tidak mungkin dipilihin satu persatu yang bagus-bagus saja, tidak. Begitu dicampur jadi satu, di situ ada yang muda, ada yang tua, ada yang busuk, bahkan dicampur jadi satu di situ. Maka ketika dicampurkan jadi satu, si pembeli begitu dimasukkan ke dalam kresek, kemudian ditimbang itu kacangnya, maka semuanya akan ikut. Yang muda ikut, yang tua ikut, yang bagus juga ikut, bahkan yang busuk pun juga ikut di dalam kresek itu. Umpamanya orang kita berjamaah, semua diterima oleh Allah. Mungkin kualitasnya saja yang akan berbeda. Apa yang membedakan kualitas itu? Pertama adalah keikhlasan di dalam berjamaah. Kedua, karena keilmuannya, pengetahuannya di dalam berjamaah.
kesungguh-sungguhannya di dalam sholatnya, itu yang membedakan. Maka orang yang berjamaah semua diterima oleh Allah hari ini, tapi masing-masing di antara kita pasti berbeda-beda pahalanya. Makanya jamaah itu rahmah. Saudara, ini penting saya sampaikan. Makanya ada 3 sholat sunnah itu kalau bisa jangan kita tinggal. Kalau hidup kita ingin berkah, hidup ini dikasih kemudahan terus oleh Allah, yakinlah Allahumma ana, Allah bersama kita. Dan tidak pernah yang namanya orang-orang yang beriman pada Allah akan disengsarakan oleh Allah, tidak pernah. 3 sunnah itu. Pertama, hendaknya jangan lepaskan kita untuk mengerjakan tahajud. Tahajud ini Pak, penting Pak. Istiqomahin Pak. Karena ini berat. Kalau orang puasa sampai tahunan itu banyak yang bisa. Tapi kalau istiqomah tahajud itu jarang yang mampu, saudara. Yang kedua, lakukanlah sholat fajar. Sholat fajar itu adalah orang yang mengerjakan sholat fajar itu sama dengan memiliki dunia dan seisinya. Waktu kapan sholat fajar itu? Menjelang subuh. Au ba'da azan. Jadi kalau sebelum subuh namanya sholat fajar. Ya waktu imsak itu 10 menit sebelum sholat subuh. Bisa kalau Ramadan itu ada imsak itu niat usolli sunatal fajri raka'ataini lillahi ta'ala. Begitu adzan selesai, sholatlah kita qobliyah subuh. Begitu adzan, Bapak datang ke masjid. Kalau jamaah itu jangan jadi makmum masbuk. Kalau jadi makmum masbuk itu otomatis gak bisa mengerjakan qobliyahnya. Jangan nyantai kita. Hidup ini jangan santai-santai, saudara. Kita ini sering nyantai. Pada Allah saja kita nyantai. Bagaimana Allah akan memberikan rezeki kita yang penuh dengan keberkahan, sementara hidup kita santai saja. Ayo Pak, bangunlah kita pada waktu malam itu. Sepertiga malam tahajud, kemudian sholat fajar sempetin. Habis itu sholat berjamaah, sholat subuh. Dan yang terakhir sambil menunggu, yang ketiga adalah hendaknya jangan lepaskan yang namanya sholat duha. Ini penting Pak. Ini amalan. Ini saya sampaikan kepada bapak-bapak. Saya begitu sayang kepada kita semua. Karena yang namanya lomba-lomba di dalam kebaikan itu untuk menuju kepada Allah itu saling mengingatkan, itu penting. Karenanya ayo bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, semangat kita. Makanya kata Kanjeng Nabi itu kalau orang yang perang jihadul akbar itu ya itu. Jihad yang besar itu bukan beliau pulang dari perang Badar, itu masih jihadul asghar kata Kanjeng Nabi. Itu masih jihad kecil. Lah, ya Rasul, jihad yang besar itu gimana? Jihadun nafsi, jihad menahan hawa nafsu. Hawa nafsu untuk tidur itu loh Pak. Lah kita mau jihad, mau perang, tapi kita dalam keadaan tidur, kalah Pak, saudara. Kalah Pak. Wong kita diserang sama musuh, kita tidur. Ayo Pak, kita perangi, kita hilangkan kantuk. Makanya tidurnya jangan malam-malam. Kita kan yang tidur jam 12, jam 1 baru bisa tidur. Dan nanti tahajudnya kapan? Padahal tahajud itu tidur dulu. Jam 10 lah tidur itu. Ntar dibangunkan oleh Allah. Minta dibangunkan oleh Allah. Minta caranya, ya Allah bangunkan saya jam 3. Nanti pasti Allah bangunkan kita. Saudara, ketika kita dibangunkan oleh Allah jam 1/3 malam itu, pada hakikatnya Anda semua adalah pilihan Allah. Anda dipilih oleh Allah. Untuk apa? Allah begitu rindu kepada sujud-sujud hambanya. Allah rindu kepada sholat-sholat hambanya. Allah rindu kepada bacaan Quran hambanya. Karena itu hendaklah nawiru buyutakum bis sholah wa qiraatil Quran. Terangi rumah kita dengan sholat-sholat dan bacaan Quran.
Yang kedua saudara, setelah Allah memerintahkan fasholli li rabbika wanhar, hendaklah kita berkorban. Saudara-saudara, pengertian korban itu, wanhar itu adalah kesiapan kita, kesiapan mental kita berkorban untuk Allah. Dicontohkan oleh Allah Nabiullah Ibrahim. Ada dua nabi di situ, Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail. Nabiullah Ibrahim itu adalah orang yang sabar, orang yang ikhlas. Satu contoh orang yang berkorban itu kalau pengen ngikutin baginda Nabiullah Ibrahim itu adalah keikhlasannya. Kalau mau mengikuti Ismail, kesabarannya. Gimana tidak, saudara? Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam berkorban ribuan onta, ratusan onta, ribuan kambing, bahkan sapi dikorbankan oleh Allah kepada Allah. Ditanya, kamu begitu dermawan wahai Ibrahim? Kemudian Ibrahim menjawab, jangankan harta saya, kalau Allah berikan saya anak, kalau Allah yang minta, maka akan aku berikan anak itu kepada Allah. Betul saudara? Ketika Siti Syarah dan Siti Hajar, ketika Hajar hamil, kemudian punya anak Ismail, falamma balagha ma'ahu sya'ya, ketika masih dalam keadaan lucunya, maka baginda Nabiullah Ibrahim dimimpiin karena ada nazar yang saat itu dia ucapkan, ada janji, ternyata diuji oleh Allah janji itu. Mimpi lagi, ada keraguan di tanggal 8 itu. Maka tanggal 8 itu disebut tarwiyah. Terus kemudian di tanggal 9 itu baginda Nabi mimpi lagi, kan? Yang sampai saat ini menjadi Arafah itu. Nah, setelah itu saudara-saudara, disampaikanlah mimpi itu kepada Ismail. Apa kata Ismail? Satajiduni fa insyaallah ma'as sabirin. Kata Ismail, hei anakku, aku dapat perintah untuk menyembelih engkau. Lakukan ayah, kalau memang itu perintah dari Allah, satajiduni insyaallah ma'as sabirin, maka engkau akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Maka orang yang mau berkorban itu kalau mengikuti baginda Nabi Ibrahim, ikhlas Pak, terus sabar. Nah, ikhlas ini yang penting. Karena keikhlasan Nabiullah Ibrahim, kesabarannya Nabiullah Ismail, Allah ganti itu. Nabiullah Ismail sekilat langsung diganti dengan domba. Saudara-saudara, pergantian inilah. Jadi kalau kita berkorban dengan penuh keikhlasan, pasti Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Karenanya ayo sama-sama, ketika kita berkorban begini, jangan hanya dilihat korban sapi, korban kambing, korban onta, korban kebo. Jangan itu saja yang kita lihat. Nilai dari itu yang harus kita pelajari dalam kehidupan. Ayo kita korbankan waktu kita untuk Allah. Kita korbankan waktu kita, jiwa kita hanya untuk Allah. Harta kita hanya untuk Allah. Semoga Allah berikan lebih baik pada diri kita. 1 jam ke depan, insya Allah Allah akan berikan tambahan barokah buat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fa astaghfiru wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran
وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Alhamdulillahilladzi waqafa wassalamun ala ibadihi alladzina astafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma arham ummata Muhammad wa aslih ummata Muhammad waghfir ummata Muhammad wa alif baina ummati Muhammad wa faris an ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana innaka jami'un nasi li yaumi la raiba fih innaka la tuhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.